Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, kembali kita bertemu di ibadah online HW Kids. Kali ini Kak Melisa nggak sendirian tapi sama teman kalian. Siapa namanya? Boleh kenalin nggak? Jessica. Jessica namanya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita mau nyanyikan satu pujian lagu, Bukan Dengan Barang Fana. Dosaku
semuanya, kita mau sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Kami bisa pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Atas kebaikan Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh berkumpul. Kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap rumah-rumah kami. Tuhan hadir dalam setiap hati kami semuanya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau lanjutkan ke pujian yang kedua. Jessica, Kak Melisa mau tanya dulu. Jessica percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu cinta sama kita? Percaya, Kak. Percaya dong, karena cinta Tuhan yang begitu luar biasa buat kita, sehingga Tuhan datang ke dunia buat kita. Kita mau nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Semangat ya, adik-adik semuanya yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib loh Jessica buat kita, buat menebus dosa kita. Jessica cinta gak sama Tuhan? Cinta, Kak. Cinta. Kita menyanyikan pujian Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita sudah memuji, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Jessica mau pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga, hati, dan pikiran kita. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Roma 6 ayat 9b. Kristus bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 9b. Kristus bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa. Yuk kita mau beribadah dan pada hari ini kita akan belajar, kita akan mengetahui siapakah Yesus yang kita sembah itu. Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Pada saat itu Yesus dibawa di hadapan Mahkamah Agung, di hadapan Raja Herodes dan di hadapan Pontius Pilatus, dan di sana Yesus dihakimi. Tapi kedua raja ini dia tidak mendapati kesalahan pada Yesus, tapi orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat, dia terus mendesak dan mendesak
supaya Yesus dihukum dengan cara dia harus disalibkan. Dan saat persiapan Yesus untuk perjalanan ke Bukit Golgota, Yesus dihina, Yesus diludahi, bahkan Yesus itu diberikan mahkota, tapi mahkotanya dari apa? Dari duri, sehingga kepala Yesus berdarah-darah karena dimasukin mahkota yang dari duri. Yesus harus berjalan menuju Bukit Golgota dengan badan yang penuh luka, kesakitan, dihina, harus memikul kayu salib. Tapi satu, Yesus tidak pernah mau melawan. Bahkan Yesus tidak sambat, Yesus tidak mau membela diri atau berteriak. Yesus hanya berdiam dan diam. Dia tetap melakukannya karena Yesus merasa mencintai kita semuanya. Dan Yesus tetap berjalan sambil dicambuk, dipukul, ditendang. Tapi Yesus tetap berdiam, Yesus tetap memikul kayu salibnya. Sampai di jalan ada seorang dari Kinere bernama Simon. Lalu dibantunya Yesus untuk ikut memanggul kayu salib itu. Dan kayu salib itu dipanggulnya Yesus sampai ke atas Bukit Golgota, artinya Bukit Tengkorak. Nah, di sana Yesus disalibkan bersama kedua orang penyamun, kedua orang penjahat. Berarti Yesus disamakan dengan mereka. Yesus yang adalah raja, tapi disamakan dengan penjahat itu. Tapi sampai saat Yesus pun disalibkan, Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata satu pun tidak. Bahkan Yesus memberikan doa untuk orang-orang yang menyakitinya. Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Apa yang dia perbuat Tuhan, mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya Tuhan. Yesus mintakan pengampunan. Sungguh Yesus itu adalah yang sangat mulia, juru selamat yang sangat mulia. Jadi wajib kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Sampai akhirnya Yesus tepat jam 12 sampai jam 3, datanglah awan gelap melingkupi tempat itu. Dan saat itu Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berkata, sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Dan tahu tuh gempa bumi yang hebat terjadi. Bait Maha Kudus dan bait terbelah menjadi dua. Dan gempa bumi yang dahsyat sekali terjadi. Sungguh luar biasa, itu menandakan bahwa Yesus yang disalib itu betul-betul adalah yang maha kuasa, yang maha kudus. Dia berkuasa. Apakah Yesus tetap mati? Tidak. Yesus diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan di dalam gua. Dan setelah 3 hari, seperti yang difirmankan, setelah 3 hari Yesus bangkit dari kubur. Benar anak-anak, setelah 3 hari ada seorang yang kaya datang kepada Pilatus memohon untuk dia mau menguburkan Yesus. Tapi setelah dia sampai ke kuburnya dan malaikat menggulingkan batu yang menutupi lubang gua untuk menguburkan Yesus itu sudah terbuka. Lalu orang kaya itu masuk ke dalam. Tidak ditemuinya jasad Yesus. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Yesus tidak mati lagi.
Yesus hidup. Yesus hidup. Dia sudah mengalahkan maut. Nah, itu juga tanda bahwa memang Yesus yang disalibkan memang mati. Tapi di hari ketiga Yesus bangkit. Menang atas maut. Nah, itulah anak-anak. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Jadi anak-anak harus tahu, anak-anak harus percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar sang juru selamat kita. Jadi anak-anak harus mencintai Yesus, harus percaya kalau anak-anak kepengen sampai ke surga, jalan keselamatan yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi anak-anak harus lebih cinta Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Dia sudah mau disalibkan, dihina, padahal Dia adalah yang maha kuasa. Demi kita semua, demi menebus dosa kita semua, demi menyelamatkan kita, Dia mau dihina, mau disalibkan. Jadi anak-anak pun, kalau anak-anak dihina, disakiti, janganlah membalas, tapi doakan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Ya, dihina, dia siksa melalui pencobaan-pencobaan apapun, diam dan berdoa di bawah kaki Tuhan. Semuanya akan menjadi indah. Oke? Yuk, sekarang kita berdoa supaya apa yang telah kita dengar, bahwa pengorbanan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kita, dan Yesus adalah satu-satunya sang juru selamat. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau mau disalib karena Engkau mengasihi kepada kami Tuhan. Dan kami mau belajar, kami mau berusaha Tuhan. Untuk kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa keselamatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Jalan keselamatan kami hanya lewat Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan kami mau berbakti, kami mau percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami mau setia, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya, amin. Yuk anak-anak, tugas minggu ini adalah kita membuat salib, dan tengahnya ini jantung hati putih, putih seputih hati Yesus ya ini. Dan ditulis ayat emasnya Roma 6 ayat 9 ya. Kristus bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, seperti ini. Ya, sudah anak-anak siap ya untuk mengerjakan tugas? Mudah, dan ini dipasang di kamar supaya anak-anak ingat bahwa Yesus yang disalib itu adalah juru selamat kita. Dia berkuasa atas segalanya, atas maut pun Tuhan Yesus bisa. Yuk, anak-anak, kemarin ada lomba Paskah. Nah, anak-anak harus melihat, kalau melihat
tidak di rekaman ini, tapi lihat di IG, ya, di Instagram. Jadi siapa yang menang, nah itu bisa dilihat. Dan sekarang kita melihat siapa yang mengerjakan tugas minggu lalu. Yuk kita lihat. Dadah. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu.
teman-teman di sekolah, guru-guru lain. Tuhan, cepat hilangkan corona ini dari bumi ini, agar bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman, bisa belajar dengan guru-guru lainnya. Berkati semuanya agar mendapat kesehatan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.